Oke guys, kita akan melihat hasil untuk freezer ini guys ya. Kita buka. Wih, ngebul guys ya, sangat ngebul sekali ya, dingin banget ya guys ya. Untuk uapnya udah lebat banget ya guys ya, dingin banget guys. Wih, mantap, alhamdulillah, wih, dingin wih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya akan melakukan penggantian kompresor untuk freezer merek GEA ya guys ya. Ini untuk kompresornya sudah mati guys ya. Untuk ampernya itu sudah mencapai 10 ampere ya guys ya. Ini sudah nggak bisa dibenerin ya guys ya. Kita menggunakan kompresor copotan ya guys ya, punya Toshiba nih guys ya. Mudah-mudahan kita akan pasang nanti bisa bagus ya guys ya. Ikutin terus di channel kami, di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin, dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami tetap bersemangat untuk berbagi pengalaman tentang perbaikan elektronik dan pendingin. Jadi ini ya guys ya, untuk kompresor yang akan kita pasang ya guys. Ini kompresor copotan freezer rak juga ya guys ya, untuk 6 rak juga ya guys ya. Tapi untuk kondisi fisik ini lebih tinggi ya guys ya. Dan ini sebelumnya ini menggunakan kompresor merek LG ya guys ya. Padahal aslinya itu lebih kecil ya guys ya, karena dia menggunakan fronnya R600 guys ya. Kita akan coba pasang untuk kompresor ini guys ya, mudah-mudahan nanti masuk ke bodinya guys ya. Ini ngepres nih guys ya, kalau misalkan nggak masuk kita akan lepas untuk karetnya saja ya guys ya. Kita akan coba pasang ya guys ya, mudah-mudahan masuk untuk ke dudukannya guys ya. Bismillah. Terus aja ya guys ya, ini ngepres banget ya guys. Banget guys. Oke guys, kita akan coba untuk masukkan, kita congkel menggunakan obeng mini besar ya guys ya, agar lebih mudah. Ini sebenarnya terlalu tinggi ya guys ya, untuk fisik lebih gede nih guys ya. Baik guys, seperti udah masuk nih guys ya. Baik guys, kita sebelum melanjutkan untuk proses pemasangan kompresor ini, terlebih dahulu kita akan mengecek untuk kondisi kompresor ini guys ya. Kita akan coba menyalakan dia untuk ampernya berapa ampere ya guys ya. Kita akan coba menyalakannya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys, untuk kompresor sudah nyala guys ya. Untuk ampernya itu 1 ampere ya guys ya. Kondisinya masih bagus ini guys ya. Kita akan cabut untuk mesinnya, dan langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pemasangan untuk ini guys ya, untuk jalur kondensor. Jadi gini guys ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan ya untuk sistem kerja kompresor ini guys ya. Jadi untuk kompresor ini dia menggunakan tambahan ini guys ya, untuk kedua pipa ini ya guys ya. Biasanya untuk freezer ini karena hawa panasnya itu berlebih, makanya dia kasih pipa 2 ini untuk ini ya, untuk ke dalam ini ya, ke dalam kompresor ya. Tapi kali ini kita akan tidak menggunakan untuk kedua pipa ini guys ya. Dia adalah ngalir dari sini ke sini ya, berhubung sini ya, dia berhubung ya, nggak ada hubungan ke antara ke pipa-pipa yang lain ya guys ya. Ini tidak kita pakai, tidak ada masalah ya guys ya. Kita akan potong sedikit untuk pipanya guys ya, agar lebih rapi sedikit ya guys ya. Nah seperti guys ya, kita akan potong saja.
Baik guys, sudah guys. Selanjutnya kita akan melakukan flashing untuk jalur kondensor dulu guys ya, sebelum kita melakukan pemasangan untuk jalur kondensornya. Kita akan melakukan proses flashing untuk jalur kondensor ya guys ya. Untuk proses flashing ini sangat sederhana sekali ya guys ya. Kita hanya menggunakan selang kecil ini guys ya untuk prosesnya guys ya. Kita akan masukkan untuk jalur yang ke kondensernya seperti ini guys ya, yang kita ikat menggunakan kabel tis. Kemudian kita akan potong untuk metal ini guys ya, posisinya di bagian ujung aja guys ya, agar posisi ini bisa masuk ke dalam selang kecil ini guys ya. Selanjutnya kita akan tekan ya guys ya, biar masuk ke dalam guys, seperti ini guys ya. Baik, secukupnya guys ya. Kemudian kita akan tekuk biar nggak keluar untuk metilnya. Dan selanjutnya adalah kita akan memasukkan untuk ke kompresornya guys. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita akan menyalakan untuk mesinnya untuk melakukan flashing kondensor guys. Baik, nyala guys ya. Kita lihat untuk hasil flashingnya guys ya, keluar dari jalur keluarnya guys ya. Itu kita lihat guys ya, untuk keluarnya guys ya, dia seperti apa. Lihat saja guys ya, itu agak kotor ya guys ya, untuk metal yang keluar guys ya. Seperti ada serbuk-serbuk kecil ya guys ya, agak lembut ya guys ya. Kemudian kita akan masukkan lagi untuk ini metalnya guys ya. Kita berulang-ulang biar kotoran sampai terasa bersih semua ya guys ya. Kita masukkan metal lagi ya guys ya. Kemudian kita tekuk. Kita akan ikat untuk selang kecil yang ke bagian kompresor ya, karena untuk pipanya ini lebih kecil daripada jalur kondensor yang di atas ya. Kita kentangin saja menggunakan kabel tis ya guys. Nah, seperti ini. Nah, untuk metal pun lebih lancar ya guys ya untuk keluarnya guys ya. Hanya di bagian awal aja ada sedikit kayak serbuk kecil ya guys ya, dan untuk warnanya juga putih ya. Jadi untuk proses flashing apabila keluar dari jalur kondensor yang setelah kita kasih metal warnanya putih susu, itu adalah bercampur dengan oli dan air ya guys ya. Itu apabila tidak keluar itu juga bisa menyebabkan untuk tidak dingin ya, ataupun terkadang dingin atau terkadang tidak ya guys ya. Jadi untuk proses flashing ini harus benar-benar sampai putih ya guys ya, sampai bening ya guys ya. Ini sudah bening guys ya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk proses pemasangan untuk kondensor ya guys ya. Oke guys, kita akan melakukan pemasangan ini guys ya untuk jalur kondensornya guys ya. Sebelum dipasang kita akan buang dulu, kita bersihin dulu untuk setnya guys ya. Baik Bu, ya Bu. Ada nih. Baik guys, untuk pengelasan dari kondensor besi ke tembaga ini harus menggunakan ini ya guys ya, menggunakan borak ya guys ya. Di toko itu ada borak, ini awalnya nih cair ya guys ya, ini udah padat tidak masalah. Jadi harus menggunakan ini guys ya, agar bisa senyawa ya guys ya antara besi ke tembaga ya guys ya. Kemudian untuk kawat lasnya menggunakan kawat kuningan ya guys ya, agar lebih ini guys ya,
lebih menyatu ya guys ya. Jangan menggunakan perak ya guys ya. Kalau menggunakan perak dia kurang rapat gitu ya guys ya. Baik, kita akan melakukan pengelasan untuk proses ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panasin dulu untuk kawat kuningannya. Kita tempelin untuk ke boraknya guys ya. Oke guys, sudah guys ya, tinggal ini ya guys ya. Untuk ini kan sambungan pipa lebih besar ya, ini ke kecil ya, sedangkan ini menggunakan perak ya guys ya dalam penyambungannya guys ya. Baik guys, udah terpasang ya guys ya. Kita akan lepas untuk pipa yang dari kompresor ya guys. Dan selanjutnya kita akan melakukan penyambungan untuk pipa ke kondensor ya. Baik, memang sedikit. Alhamdulillah untuk proses ini udah selesai. Selanjutnya kita akan menunggu untuk dingin sebentar ya. Dan kita akan melakukan flashing ulang untuk kondensor ini guys ya, ntar keluar dari sini guys ya. Baik guys, kita akan menyalakan untuk kompresor ini guys ya, untuk flashing ulang kompresor ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan colokin guys ya. Baik, sudah nyala guys ya. Untuk sisa metil yang tadi sudah mulai keluar guys ya. Kita akan tekan sedikit ya guys ya. Kita tahan menggunakan karet ya guys ya, agar lebih rapat dan aman di tangan kita ya guys ya. Baik guys, udah bersih. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemasangan pentil filter ini guys ya, filter dan pentil ya guys ya. Kita akan memotong untuk pipa kapiler ini ya guys ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu untuk pipa kapilernya. Kita akan potong menggunakan cutter ya guys ya, bukan menggunakan gunting kapiler ini guys ya, tapi kita menggunakan cutter. Tujuannya adalah agar hasil potongannya lebih rapi ya guys ya, untuk lubang kapilernya tidak mengecil ya guys ya. Nah seperti ini guys ya, lubangnya gede ya guys ya untuk hasil potongan cutter. Kemudian kita akan pasang untuk ke sini guys ya. Harus diingat ya, untuk pemasangan pipa ini jangan terlalu mentok ke arah filter dalamnya guys ya. Kita akan cabut sedikit gini. Harus ada celah ya guys ya, paling enggak setengah senti guys. Selanjutnya kita akan press sedikit agar tidak goyang. Dan kita akan memasang untuk jalur kontrolnya guys ya.
kita kira-kira segini guys ya. Nah segini kita pasang, kemudian kita press ya guys. Nah seperti ini. Oke guys, sudah guys ya, kita tinggal melakukan pengelasan saja. Tapi sebelumnya kita akan lepas untuk pengisian ini guys ya, agar tidak nanti agak susah, tidak susah untuk masukkan filter ini setelah pengelasan guys. Kita akan lepas untuk pipa yang nanti kita akan pasang untuk metil pengisian ya, pentil pengisian ya guys. Oke guys, sudah terlepas. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pengelasan filternya. Harus rapat ya guys ya. Terkadang sering terjadi untuk pengelasan bagian sini suka kurang rapat ya guys ya. Kita nunggu untuk dingin sebentar ya guys ya, untuk menyalakan mesin ini guys ya. Nah ini sudah agak dingin, kita akan masukkan ini ya, dorong ke dalam ya guys ya, agar posisinya ada di dalam. Baik, sudah guys. Perlu diperhatikan pada saat pengelasan untuk pentil ini guys ya. Pada saat pengelasan untuk isi pentil ini harus dilepas dulu guys ya. Kita lepas dulu, ini sudah dilepas. Kemudian kita akan melakukan pengelasan. Seperti ini guys ya. Oke guys, sudah terpasang untuk pentilnya guys ya. Oke guys, kita akan menyalakan freezer ini guys ya, untuk melakukan flashing evaporator ya guys ya. Kita akan nyalain guys ya. Baik, untuk mesin sudah ketar ya guys ya. Angin sudah keluar guys ya dari sini guys ya. Lihat tuh guys ya, untuk di dalam ini ya guys, jalur evaporatornya keluar air ini guys ya. Ini sepertinya air ya guys ya. Kita akan tutup untuk jalur kontrolnya guys ya, untuk agar angin yang masuk ke evaporator lebih kenceng nih guys ya. Baik, kita tutup. Kemudian kita akan tahan untuk pipa yang dari ini guys ya, dari evaporator guys ya. Kita akan melakukan
proses ini berulang-ulang guys ya, sampai air yang ada di dalam pipa evaporator habis ya guys ya, bersih guys ya. Apabila masih ada air di dalam itu bisa mengakibatkan kebuntuan ya guys ya. Baik guys, untuk proses flashing evaporator sudah selesai guys ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan jalur isapnya ini guys ya, dari pipa dari evaporator menuju ke jalur isap kompresor ya guys ya. Kita akan melakukan penyambungan menggunakan ini guys ya, pipa sambung yang sebelumnya kita sudah melakukan flashing ini guys ya. Kita melakukan flashing menggunakan ini guys ya, untuk melebarin ya guys ya. Kita menggunakan alat ini, nantinya kita akan masukkan ke sini guys ya, biar masuk tuh guys ya. Kita akan lepas untuk pipa ini dulu guys. Oke guys, sudah terlepas. Selanjutnya kita akan memasang untuk pipa sambungannya guys ya. Oke guys, sudah guys ya. Selanjutnya untuk pipa yang dari evaporatornya guys ya. Alhamdulillah sudah selesai ya guys ya, untuk proses pengelasan ini guys ya. Setelah kita melakukan penutupan untuk jalur kontrol ini guys ya, kita akan melakukan vakum ya guys ya. Kita akan vakum untuk freezer ini guys ya. Terlebih dahulu kita akan pasang untuk ventilnya guys. Dan kita akan menyalakan untuk freezer ini guys ya. Kita solokin nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah nyala guys ya. Untuk tekanan ampernya itu 1 ampere ya guys ya. Dan kita akan menyalakan untuk vakumnya guys ya. Kita sambil vakum. Baik, sudah nyala ya guys ya. Nanti pada saat proses vakum selesai, dia makin turun ya guys ya, untuk ampernya guys ya. Baik guys, untuk proses vakum sudah selesai guys ya. Kita akan cabut untuk vakum. Sebelum dicabut kita akan tutup untuk analisis ini guys ya, agar angin itu tidak masuk kembali ya guys ya. Baik, sudah tutup, kita cabut ya guys ya. Untuk ampere pada saat belum divakum ini adalah 1 ampere ya guys ya. Setelah dilakukan proses vakum ini menjadi 0,9 ya guys ya. Kemudian kita akan melakukan pengisian freon ya guys. Untuk freon ini menggunakan freon R134 ya guys ya. Kita menggunakan merek ini guys ya. Baik, kita pasang ke kerannya guys. Selanjutnya kita akan buang sedikit untuk freon ya. Kita tujuannya adalah untuk membuang angin yang terjebak ada yang di dalam selang ini guys ya, selang warna kuning guys ya. Kita buang sedikit ya guys. Dan selanjutnya kita akan buka pelan-pelan untuk pengisiannya guys ya. Jangan terlalu besar ya guys ya. Pelan-pelan saja ya guys ya, untuk proses pengisiannya, agar tidak terjadi kebuntuan ya guys ya. Kita tunggu proses sampai pengisian selesai ya guys ya. Baik guys, untuk proses pengisian freon ini sudah selesai ya guys ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kebuntuan ya guys ya. Untuk dindingnya udah panas ya guys ya, bahkan udah sampai di filternya guys ya. Filter sudah panas ya guys ya. Untuk nilai ampernya itu di angka 1,25 ya guys ya. Yang sebelumnya pada saat kosong itu 1 ampere, kemudian setelah kita vakum menjadi 0,9 ya guys ya.
Untuk tekanan freon yaitu berada di posisi 15 PSI ya guys ya. Oke, setelah ini kita akan lihat untuk hasilnya di dalam ya guys ya. Oke guys, kita akan melihat hasil untuk freezer ini guys ya. Kita buka. Wih, ngebul guys ya, sangat ngebul sekali ya, dingin banget ya guys ya. Untuk uapnya udah lebat banget ya guys ya, dingin banget guys. Wih, mantap, alhamdulillah. Wih, dingin hei. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk perbaikan kali ini sudah selesai guys ya, untuk perbaikan freezer merek ya ini guys ya. Tidak ada masalah ya guys ya dalam proses kita melakukan perbaikan ini. Dukung terus untuk mengikuti tayangan-tayangan kami yang lainnya guys ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, diberi kemudahan dalam segala urusan ya guys ya, diberi rezeki yang barokah ya guys ya. Dan untuk keluarga yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya guys ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tayangan kami banyak tutur kata atau banyak salah ya guys ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, khususnya diberi kemudahan dan diberi pemahaman ya guys ya, untuk bisa mengikuti proses perbaikan ya guys ya, bisa melakukan sendiri ya guys ya, untuk di rumah ya guys ya. Demikian, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila dalamnya tayangan kami banyak sekali kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.